Pria ini sedang bermain dengan kapak. Kisahnya tidak ada hubungannya dengan memotong kayu. Setiap hari sebelum berangkat kerja, Abraham Lincoln tuangkan lapisan perak pada kapak. Karena yang ingin ditebang bukanlah batang pohon. Itu adalah vampir. Pada abad ke-19, Amerika Selatan, ada banyak vampir yang muncul. Dan mereka adalah penyebab kematian Ibu Lincoln. Tetapi waktu itu, Lincoln masih kecil. Jadi meskipun dia tahu siapa musuhnya, tidak ada cara untuk membalaskan dendam ibunya. Tapi sejak saat itu, balas dendam menjadi satu-satunya tujuan Lincoln. Sampai suatu hari, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk membalas dendam. Tapi setelah dia menarik pelatuknya, mesiu tidak memiliki reaksi. Lincoln buru-buru melarikan diri ke rumah kayu kecil. Musuh di luar menertawakannya. Tapi tidak bisa menghentikan Lincoln untuk mengisi ulang bubuk mesiu. Dia akhirnya membalas dendam. Segera setelah itu, tubuh musuh menghilang tanpa jejak. Ketika Lincoln berbalik, orang itu telah berubah menjadi monster. Dia mendorong Lincoln ke tanah. Di saat bahaya, seorang pria asing datang untuk menyelamatkan. Dia bisa menangani monster dengan mudah. Ketika Abraham Lincoln bangun, dia menemukan dirinya keluar dari bahaya. Dan sekarang, Henry yang selamatkan Lincoln memberitahu dia, monster semalam adalah vampir dalam legenda itu. Mereka telah menempati area yang luas di selatan. Dan segera mereka akan mengambil alih seluruh negeri. Mendengar itu, Lincoln mengambil keputusan. Jadi Lincoln minta Henry untuk mengajarinya cara mengalahkan vampir. Dia ingin menjadi pemburu vampir untuk balas dendam. Tepat ketika Henry memiliki niat yang sama, dia mengambil Lincoln untuk memilih senjatanya sendiri. Tapi kejutannya adalah, di antara serangkaian senjata dengan kerusakan tinggi, Abraham Lincoln memilih kapak kayu. Di hari pertama pelatihan, kekuatan Lincoln memukau semua orang. Hanya 3 kali angkat kapak, Lincoln menebang pohon yang tinggi. Di bawah bimbingan Henry, keterampilan Lincoln semakin menjadi lebih baik. Hari ia diakui oleh Henry. Itu adalah hari hidup dia berubah. Pria ini punya kapak perak. Pada siang hari dia bekerja di toko. Tapi di malam hari akan menjadi pemburu. Dan mangsanya adalah vampir. Walaupun mereka menyamar sebagai dokter atau pemilik bank, di dalam mata Abraham Lincoln, mereka tidak berbeda dengan orang mati. Setelah diajari oleh Henry, mayat vampir yang mati di tangan Lincoln menumpuk di tumpukan besar. Sambil mengejar pembunuhan vampir, Lincoln juga memiliki hubungan yang indah. Cinta dan karir sudah punya. Pekerjaan Lincoln berikutnya adalah menyelamatkan negara. Lincoln mulai belajar hukum untuk mempersiapkan pencalonan. Tapi saat ini teman masa kecil William datang untuk menemui Lincoln. Sekarang dia berpartisipasi dalam perjuangan untuk hak-hak orang kulit hitam. Saat ini sangat membutuhkan pengacara. Orang yang antusias seperti Abraham Lincoln cepat setuju. Tapi keesokan harinya, Henry datang ke tempat tinggal punya Lincoln. Dia membawa berita tentang musuh yang membunuh ibunya, Jack Barks. Lincoln menunggu begitu lama. Hanya untuk saat ini, Lincoln memegang kapak menuju ke depan Jack Barks. Tidak banyak bicara. Berulang kali menebasnya dengan kapak. Tapi dia sangat cepat. Lari ke kawanan kuda. Di dataran yang luas, kuda berlari. Jack Barks menggunakan kuda untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat, serangan menyelinap berhasil. Sedetik kemudian, dia tidak merasakan sakit. Berdiri dan meraih kaki kuda yang sedang berlari. Angkat kuda dan putar beberapa kali. Lalu dia melemparkan kuda itu ke arah Lincoln. Untungnya Lincoln bisa melompat ke kuda lain. Pegang kapak di tangan dia, dan kejar musuhnya. Jack Barks jatuh dari atas. Buka mulut dengan gigi yang sangat tajam. Lincoln mengayunkan kapaknya untuk melawan. Tapi kemudian kehilangan momentum. Jatuh ke tanah. Ambil kesempatan, Jack Barks. Lalu dia membidik kepala Lincoln. Tetapi berhasil balas dendam untuk ibunya. Dia akhirnya bisa melamar Mary. Di hari pernikahan mereka, Adam vampire penguasa selatan sudah melihat mayat punya Jack Barks. Dia sangat marah. Jadi kirim orang untuk culik William.
untuk mengkondisikan dengan Lincoln. Adam meminta Lincoln untuk bertemu. Untuk menyelamatkan temanya, Lincoln memutuskan untuk pergi dengan pemilik toko Speed. Adegan bahagia muncul di depan mata. Faktanya, mereka semua adalah musuh. Tapi semua ini bagi Lincoln. Tidak butuh banyak usaha untuk membunuh mereka semua. Angkat kapak sekali. Satu orang akan mati. Kapak di tangan Lincoln. Seperti guillotine. Saat dia berkonsentrasi untuk menebas vampir, Adam dan Victor muncul. Mereka bergabung untuk mengalahkan Lincoln. Lalu mereka mengeluarkan belati. Rencana mereka adalah membuat Lincoln menjadi vampir. Untungnya pemilik toko masuk tepat waktu. Ambil kesempatan, Lincoln ambil kapak di lantai. Bawa William. Semua lari dari situ. Setelah melalui pertempuran sengit, Lincoln menemukan, kekuatan dia terlalu kecil. Dia sangat pandai berkelahi. Tapi apa gunanya itu? Untuk kunjungan ke selatan kali ini, dia melihat orang-orang sangat menderita. Hanya mengandalkan kekuatan tidak bisa menyelamatkan Amerika. Jadi dia memutuskan melangkah di jalur politik. Dan kapak itu juga simpan olehnya. Waktu berlalu. Ketika Abraham Lincoln berhasil terpilih sebagai presiden, umur dia sudah di atas 50. Pada saat itu, negara sedang mengalami perang saudara antara utara dan selatan. Situasinya menemui jalan buntu. Tapi setelah Adam mengirim tentara vampir ke perang, tentara utara jatuh ke posisi yang lemah. Tentara vampir menyapu medan perang. Lincoln tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ketika dia melihat garpu perak di atas meja, menyebabkan pikiran melintas di kepalanya. Yang paling ditakuti vampir adalah senjata yang terbuat dari perak. Lalu Lincoln memerintahkan, kumpulkan peralatan perak dari seluruh negeri untuk membuat senjata. Lalu segera bawa mereka ke garis depan. Dia memutuskan untuk mengawasi prosesnya sendiri. Setelah bertahun-tahun dia membuka kembali kotak itu. Kapaknya masih tajam. Rasanya masih sama. Tapi Adam tahu tindakan Lincoln kali ini. Dia mengirim pasukan besar untuk mencegah transportasi senjata. William yang pertama melihat musuh. Setelah Lincoln selesai berurusan dengan vampir, dia naik ke atap kereta untuk berkumpul dengan William. Dua orang bekerja sama dengan baik. Bergiliran menggunakan kapak. Tidak ada kesulitan sama sekali. Mereka sangat cocok. Tetapi Adam juga ada di sana. Dia memegang kapak. Tendangan Lincoln terbang 1 meter lebih. Kapak yang membunuh banyak vampir patah jadi dua oleh Adam. Dia dengan mudah menghindari belati terbang. Salah satu pukulannya yang kuat membuat William jatuh. Hampir jatuh dari kereta. Lincoln melompat dan mencengkeram kakinya. Tapi saat itu, Lincoln tidak bisa melawan. Dalam saat bahaya, kedatangan Henry menyelamatkan nyawa Lincoln. Setelah itu Henry menyeret Adam ke dalam kereta. Ketika Adam berhadapan dengan orang yang menghalanginya, kemudian dia menemukan sebuah rahasia besar. Isi dalam kotak kayu, penuh dengan batu. Sekarang Victor mengikuti perintah Adam. Bakar jembatan kayu di depan kereta. Kereta akan tergelincir. Melihat itu, Lincoln meraih William. Melompati atap kereta di depan. Tapi Adam sudah turun ke bawah jembatan kayu. Dia merusak jembatan itu. Aksi Lincoln dan William harus lebih cepat. Jika tidak, akan sulit untuk membayangkan. Dan saat itu, di belakang ada jeritan keras Adam. Di mana senjata perak itu? Di sini. Sampai dia meninggal, Adam masih tidak bisa percaya bahwa senjata perak, berkat kecerdasan Mary, diangkut dengan aman dari kota. Sekarang telah mencapai tentara garis depan. Setelah mereka menggunakan senjata perak, mengalahkan musuh. Menang pada akhirnya. Setelah pertempuran itu, Lincoln tidak lagi berpartisipasi dalam politik. Sekarang dia sudah mengerti. Di sungai sejarah, dongeng lebih baik dari kehidupan nyata. Bahwa kata-kata lebih baik daripada tindakan. Dengan prestasi, akan ditentukan oleh generasi berikutnya.